Halo teman-teman, selamat datang di I'm Scary Channel. Di video ini, gue mau bahas sebuah film yang bergenre drama misteri, yang berjudul I See You. Di awal film ini, kita dibuat berpikir kalau ini film horor hantu atau makhluk tak kasat mata. Padahal sebenarnya bukan. Nah, biar gak makin penasaran, mari langsung kita bahas saja filmnya. Pada scene pertama, kita diperlihatkan area persekolahan. Kemudian, ada seorang anak kecil yang bernama Justin sedang mengendarai sepeda, entah itu mau pulang atau kemana. Dia mengendarai sepeda melewati area hutan. Kemudian, ketika si Justin sedang bersepeda melewati area hutan tersebut, dia seolah-olah diikuti oleh sesuatu. Dan, boom! Tiba-tiba si Justin terlempar, seolah-olah ada yang mendorongnya dan menghilang. Oke, di sini saya mengira bahwa film ini adalah film makhluk tak kasat mata atau film hantu. Namun, ternyata, oke, kita lanjut lagi. Kemudian, kita diperlihatkan suasana sepi di malam hari di kediaman keluarga detektif Greg Harper. Lalu, di pagi harinya terlihat si ibu sedang termenung dan lupa akan masakannya. Kemudian si anak yang bernama Connor datang dan bilang ada yang bau gosong. Di sini terlihat hubungan antara ibu dan Connor agak tidak sehat. Terlihat ketika si ibu melihat notif HP dan ketika Connor bertanya itu siapa, si ibu tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Kemudian si Connor pun mencuekkan ibunya. Oke, di sini saya bahas terlebih dahulu. Hubungan Connor dengan ibunya tidak baik karena Connor menganggap ibunya selingkuh dan tidak akur sama ayahnya. Kemudian si ayah atau detektif Greg terbangun dari sofa. Kemudian Connor bertanya, "Sejak kapan kau tidur di sofa?" Greg menjawab, "Ini hanya kebiasaan ketiduran pas lagi nonton TV." Kemudian Connor berkata, "Aku tidak menyalahkan ayah. Apa yang ibu perbuat itu buruk." Sontak Greg langsung memotong perkataan Connor dan bilang tidak apa-apa. Ya, di sini terlihat jelas Connor menduga ibunya selingkuh. Kemudian saat ketika Greg menaiki tangga, dia melihat ada salah satu foto di dinding yang hilang. Dan dia juga merasa kalau ada yang aneh sama istrinya. Dia merasa kalau istrinya sudah tak cinta dan bermain di belakangnya. Saat Greg sedang bersiap untuk pergi kerja, istrinya pun menelpon. Dan di saat pembicaraan singkat, Greg langsung menutup teleponnya karena masih kesal dan menganggap istrinya bermain di belakangnya. Kemudian HP pun dibanting ke jendela hingga kaca jendela pecah. Saat Greg melihat HP-nya yang jatuh ke jendela, tiba-tiba dia tidak sengaja melihat cangkir yang berisi puntung rokok. Lalu dia mengira bahwa itu adalah perbuatan Connor yang mulai bandel dan merokok. Kemudian di kantor polisi, pihak kepolisian menceritakan kronologi kehilangan anak yang bernama Justin tadi yang menghilang di hutan dan menyuruh Greg agar ikut dalam pencarian. Beralih scene, si ibu Connor yang pulang ke rumah setelah mengantarkan Connor sekolah, ketika sampai di dapur, ia heran. Semua pisau hilang dan laci kebuka. Dia berpikir apakah itu Connor? Kemudian dia dikagetkan dengan adanya seseorang di dalam rumahnya. Ternyata itu tukang perbaikan jendela. Ketika ibu bertanya, "Siapa yang memperbolehkanmu masuk?" Si tukang menjawab, "Anakmu, dia sangat sopan dan ramah." Lalu si ibu pun heran, karena Connor sedang sekolah dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Di lain itu, Greg yang sedang melakukan pencarian bersama polisi di hutan dikagetkan menemukan kertas kuning nomor 6 dan sebuah pisau hijau. Kemudian Greg dan detektif Spitsky membicarakan bahwa dulu juga ada 6 orang anak yang ditemukan terkubur dengan pisau hijau yang sama persis dengan yang mereka temukan itu. Kemudian di rumah, Connor bersama ibunya sedang makan malam. Seperti biasanya lagi, hubungan mereka nampak tidak sehat. Lalu, di saat ibu Connor mencuci piring, tiba-tiba TV menyala. Si ibu mematikan TV-nya dan tiba-tiba TV menyala kembali dan bahkan volumenya tambah kencang. Otomatis membuat si ibu terheran. Di saat si ibu Connor heran, ada apa dengan TV-nya, lalu Greg atau suaminya tiba-tiba datang dan membuatnya kaget.
ketika si ibu Connor mengajak bicara, lalu Greg dengan muka cuek langsung pergi seolah sedang kesal dengan istrinya. Lalu di saat menaiki tangga, Greg lagi-lagi melihat salah satu foto mereka hilang di dinding dan membuatnya berpikir kalau itu kelakuan istrinya lagi. Lalu ketika Greg sedang di kamar mandi, dia melihat seekor marmut peliharaannya lepas. Kemudian Greg mengikuti marmut itu yang berjalan ke arah sebuah ruangan kecil. Pas ketika Greg berada di ruangan tersebut, tiba-tiba pintu itu kekunci dan Greg melihat ada bayangan orang di depan pintu. Tapi bayangan orang ini tidak jelas itu siapa. Lalu Greg mengira bahwa itu adalah Connor dan dia mendobrak-dobrak pintu, namun pintu tersebut tidak bisa dibuka. Ketika ia mendobrak-dobrak pintu, lalu si ibu datang dan membukakan pintu. Kemudian Greg bertanya, "Di mana Connor?" Ibu menjawab, "Tidak ada siapa-siapa di sini." Lalu Greg pun heran. Kemudian, ketika si ibu hendak tidur, dia tiba-tiba mendengar suara berisik. Kemudian dia mengecek, ternyata suara itu dari kamarnya si Connor. Suara itu berasal dari laptop Connor yang masih menyala. Kemudian, di saat ibu membersihkan kamar Connor, tiba-tiba dia melihat sebuah topeng aneh di bawah kasur Connor. Sontak si ibu kaget melihat topeng tersebut. Namun ketika Connor datang, si ibu membiarkan topeng tersebut. Si ibu kemudian pergi. Lalu, di saat suasana rumah udah mulai sepi, tiba-tiba keanehan terjadi lagi. Ketika Greg sedang tidur, seolah-olah ada yang menarik selimut Greg. Oke, di sini kita belum tahu makhluk apa yang menarik selimut Greg tersebut. Lalu di pagi hari, Greg pun terbangun karena mendapat telepon dari detektif Spitsky. Kemudian di saat Greg membuka selimutnya, tiba-tiba kasur dan celana Greg basah, hingga dia berpikir dia ngompol. Kemudian di kantor polisi, kepala kepolisian dan detektif Spitsky menceritakan kepada Greg masalah tentang dua orang anak yang dulu juga pernah diculik dan berhasil kabur. Kemudian singkat cerita, detektif Spitsky dan detektif Greg menemui anak tersebut. Ketika mereka menemui anak tersebut yang bernama Tommy, tiba-tiba Tommy teriak gak jelas. Dan itu membuat detektif Spitsky heran. Ada apa dengan kelakuan Tommy? Kemudian kembali ke kantor polisi lagi, kita diperlihatkan Greg sedang melihat foto-foto dari korban-korban penculikan dan pembunuhan, serta mendengarkan rekaman dari anak yang dulu berhasil kabur dari penculikan tersebut. Dari suara rekaman tersebut, kita mengetahui bahwa Tommy menceritakan kalau dulu dia pernah diculik dan dibawa ke rumah pohon. Namun ketika ditanyai lokasi rumah pohon tersebut, Tommy menjawab, "Kamu tidak akan menemuinya lagi, karena itu sudah tidak ada." Oke, di sini saya juga mulai berpikir siapa sebenarnya pelaku penculikan ini dan kemana Justin yang tadi di awal film menghilang, dan apa maksud dari Tommy yang kamu tidak akan menemuinya lagi, tempatnya sudah hilang. Oke, sekarang mari kita lanjut lagi. Dan di saat itu juga tiba-tiba kita diperlihatkan scene di mana Tommy dan temannya sedang berjalan di rel kereta. Oke, kita berpindah scene. Di rumah, tiba-tiba mantan suami ibu Connor datang. Kemudian di saat ibu Connor menemuinya, terlihat mantan suami ibu Connor ini memaksa ibu Connor untuk kembali lagi kepadanya. Namun di saat mereka saling berdebat, tiba-tiba dari atas ada yang menjatuhkan cangkir bunga sehingga mengenai kepala mantan suaminya ibu Connor. Kemudian ibu Connor mengira bahwa itu adalah perbuatan anaknya. Kemudian ketika ibu Connor melihat kepala mantan suaminya berdarah akibat kena cangkir yang tadi, ibu Connor langsung membawa mantan suaminya ke gudang untuk mengobatinya. Kemudian ketika Connor sedang menyikat gigi, tiba-tiba dia mendengar seolah-olah ada orang yang berbicara di ruangan atas rumah mereka. Lalu kemudian ketika dia mengecek ruangan tersebut, ternyata ruangan itu kosong. Kemudian di saat si ibu Connor sedang mengobati mantan suaminya, tiba-tiba HP ibu Connor berbunyi, dan pas dicek ternyata yang menelpon itu adalah dari HP mantan suaminya tersebut. Kemudian dia langsung bertanya kepada mantan suaminya, "Di mana HP-mu?" Mantan suaminya menjawab, "Aku tidak memegangnya dari tadi." Kemudian pas ibu Connor mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba dari telepon dia mendengar suara musik dari rumahnya sendiri. Kemudian ketika dia mengecek musik tersebut ke dalam rumahnya, si Connor lewat. Lagi-lagi ibu mengira bahwa ini semua perbuatan Connor.
dan ibu menyalahkan Connor. Kemudian, singkat cerita, si ibu mengantarkan Connor lagi ke sekolah. Di saat mantan suaminya tinggal sendiri di dalam gudang tersebut, tiba-tiba dari belakang ada yang memukul mantan suami ibu Connor tersebut. Dan oke, kita pindah cerita. Kemudian di hutan, lagi-lagi detektif Spitsky dan Greg melakukan pencarian tentang penculikan Justin. Lalu mereka menemukan tanda-tanda dari penculikan itu, yaitu mereka menemukan sebuah tali yang terikat ke pohon. Oke, di sini kita tahu ternyata Justin yang tadi di awal film tiba-tiba terlempar, itu ternyata akibat ada jebakan tali tersebut. Kemudian kita berpindah scene lagi di mana si ibu Connor pulang kembali ke rumah setelah mengantar Connor sekolah. Kemudian pas ibu Connor mengecek mantan suaminya ke gudang, tiba-tiba dia kaget mantan suaminya telah meninggal akibat pukulan yang tadi kita lihat. Lalu ketika si Greg pulang, si ibu Connor pun langsung minta maaf kepada Greg dan menceritakan semuanya tentang mantan suaminya. Lalu si ibu dan Greg mengecek bersama ke gudang. Kemudian untuk menghilangkan jejak, Greg dan ibunya membawa mayat mantan suaminya ke hutan lalu menguburkannya secara diam-diam. Lalu ketika si Greg dan istrinya menguburkan mayat mantan suaminya di hutan, Connor tinggal sendiri di rumah. Kemudian ketika Connor sedang bermain game, tiba-tiba dia mendapat email dari seseorang yang tidak diketahui. Ketika si Connor sedang membalas chattingan misterius tersebut, tiba-tiba dari belakang ada sesosok yang mendekati Connor. Kemudian setelah makin dekat, sosok itu adalah seseorang yang memakai topeng aneh yang tadi dilihat ibu Connor di bawah kasur Connor ketika sedang membersihkan kamar Connor. Lalu, ketika Greg dan istrinya pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya kaget dan berteriak. Kemudian Greg pun menghampirinya. Lalu mereka melihat di situ Connor terikat, lemas dan gemeteran. Kemudian ketika mereka membuka ikatan tali yang ada pada tubuh Connor, tiba-tiba Greg melihat sebuah pisau hijau yang sama mereka temukan di area penculikan yang ada di hutan tadi. Kemudian si ibu lalu bergegas membawa Connor ke rumah sakit, sedangkan Greg tinggal di rumah dan mengecek semua rumah. Greg merasa ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumahnya. Lalu ketika Greg sedang mengecek semua rumah, tiba-tiba musik berbunyi. Kemudian ketika Greg mau mematikan musik, terlihat seseorang yang tadi menghampiri Connor juga menghampiri Greg. Kemudian orang itu mau memukul Greg. Kemudian scene tiba-tiba berpindah, di mana terlihat Greg beserta keluarganya meninggalkan rumah. Kemudian terlihat ada 2 orang penyelinap lari dan masuk ke rumah detektif Greg tersebut. Nah, di sini kita baru tahu kalau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah Greg tersebut adalah kelakuan 2 penyelinap ini. Penyelinap ini masuk ke rumah Greg dan tinggal di atap rumah Greg. Nah, sebenarnya keanehan-keanehan yang tadi ada di rumah Greg itu disebabkan oleh mereka berdua. Mulai dari pisau dapur hilang, adanya cangkir bunga yang berisi puntung rokok di atas atap, hilangnya foto-foto di dinding, dan yang mempersilahkan tukang perbaikan jendela tersebut yang tadi di awal film masuk. Jadi ulah penyelinap berdua inilah yang mengakibatkan kekacauan di rumah detektif Greg tersebut. Kemudian sosok yang memakai topeng yang mengikat Connor tersebut adalah ulah mereka berdua juga. Namun di sini kita dibuat bertanya, kenapa dan apa tujuan mereka membuat suasana di rumah detektif Greg menjadi kacau dan saling salah paham. Salah satu penyelinap yang masuk ke rumah detektif Greg ini adalah Tommy. Tommy yang tadi diceritakan yang dulu berhasil kabur dari penculikan. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi, alasan Tommy menyelinap ke rumah detektif Greg dan membuat suasana rumah detektif Greg jadi kacau adalah karena ternyata pelaku penculikan anak-anak selama ini ternyata detektif Greg. Oke, di sini saya sendiri juga sebenarnya tidak menyangka kalau pelaku dari pembunuhan dan penculikan anak-anak selama ini adalah detektif Greg. Dan di sini juga kita baru tahu kalau ternyata yang membunuh mantan suami ibu Connor tersebut adalah detektif Greg juga. Ternyata detektif Greg mengetahui kedatangan mantan suami istrinya. Lalu ketika istrinya dan Connor ke sekolah, detektif Greg memukul mantan suami istrinya hingga tewas. Oke, singkat cerita, kita kembali ke scene di mana tadi orang misterius atau Tommy yang sedang ingin memukul Greg. Tiba-tiba mereka berkelahi. Kemudian, di saat mereka berkelahi, tiba-tiba sesosok penyelinap ini atau Tommy ini menunjukkan dirinya ke Greg. Dan alangkah terkejutnya Greg ketika melihat kalau itu adalah Tommy. Lalu,
Ketika Greg mencoba menjelaskan kenapa alasan dia menculik anak-anak tersebut, Tommy tanpa menunggu langsung menembak detektif Greg hingga mati. Tidak berselang waktu lama, ketika Tommy menembak detektif Greg, tiba-tiba detektif Spitsky masuk ke rumah detektif Greg. Alangkah terkejutnya detektif Spitsky melihat detektif Greg tewas. Kemudian spontan detektif Spitsky menembak Tommy. Kemudian ketika detektif Spitsky mendekati Tommy, Tommy tiba-tiba berbicara, "Detektif Spitsky." Di situ detektif Spitsky sadar bahwa anak yang mereka cari selama ini adalah Tommy yang baru saja dia tembak. Di sini detektif Spitsky baru sadar kalau semua kejadian-kejadian penculikan dan pembunuhan anak tersebut pelakunya detektif Greg. Lalu ia mengecek semua isi mobil Greg. Ternyata di dalam mobil Greg terdapat pisau-pisau hijau yang tadi ditemukan di hutan dan ditemukan di mayat-mayat anak-anak yang dia bunuh selama ini. Dan di situ juga detektif Spitsky melihat bukti-bukti pembunuhan lainnya. Kemudian di scene yang berbeda, akhirnya pihak kepolisian menemukan Justin yang tadi menghilang di awal film. Justin yang tadi menghilang di awal film ternyata disembunyikan di dalam sebuah bis rongsokan di dalam hutan. Kemudian ketika di rumah detektif Greg sedang ada keramaian, tiba-tiba istrinya dan Connor pulang ke rumah. Dan alangkah kagetnya ibu Connor melihat semua kejadian ini. Dan ketika si ibu Connor mendekati mobil Greg, alangkah terkejutnya lagi dia ketika melihat di dalam mobil Greg terdapat sebuah kayu baseball yang digunakan Greg untuk membunuh mantan suaminya. Dan dia juga melihat semua bukti-bukti pembunuhan dan penculikan yang dilakukan Greg selama ini. Dan kemudian film pun berakhir. Namun sebelum film berakhir, kita diperlihatkan kembali scene dua orang anak yang tadi berjalan di atas rel, yaitu Tommy dan temannya yang sedang berjalan di atas rel. Tiba-tiba detektif Greg menghampiri mereka dan detektif Greg memberikan pisau hijau yang dia lakukan buat pembunuhan kepada si Tommy. Dan film pun benar-benar berakhir. Jadi gimana menurut kalian guys film ini? Menarikkah atau biasa aja? Bagi kalian yang tertarik dengan film ini, kalian bisa menontonnya secara langsung, streaming, atau mendownloadnya di link-link download langganan kalian. Kalau menurut saya filmnya cukup bagus, cuman masih kurang klimaks gitu. Dan film ini mendapatkan rating 6,8 di IMDb. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa support saya dengan subscribe, like, dan share supaya saya semakin rajin mereview film-film berikutnya. Oke, see you the next video guys.